Oke, hari ini kita bakal bedah salah satu cerita paling luar biasa di dunia bisnis Indonesia. Kisah tentang Prajogo Pangestu. Siap-siap ya, karena ini bukan cerita bisnis biasa. Langsung aja kita lihat angkanya. 1.000 triliun rupiah lebih. Coba deh, berhenti sejenak dan bayangin angka ini. Ini skala kekayaan yang, wow, susah banget buat dibayangin. Tapi ini nyata. Dan yang bikin ceritanya yang makin gila, semua ini dibangun oleh seseorang yang memulai karirnya sebagai sopir angkot. Kebayang nggak sih kontrasnya? Dari sopir angkot jadi pemilik kekayaan 1.000 triliun. Nah, ini kan langsung bikin kita mikir, gimana caranya? Kok bisa? Apa sih rahasianya? Oke, mari kita kupas barang-barang misteri 1.000 triliun ini. Banyak orang mungkin mikir, ini sih hoki doang. Tunggu dulu. Ini bukan kebetulan. Di balik ini semua, ada sebuah rencana yang diperhitungkan dengan sangat matang dan juga sangat nekat. Kita mulai dari pilar strategi pertamanya. Anggap aja ini kayak dia membeli sebuah mesin waktu. Konsepnya tuh gini, dan ini cerdas banget. Prajogo itu pada dasarnya pakai keuntungan dari bisnis-bisnis lamanya yang udah stabil buat membeli masa depan. Maksudnya, ya buat mendanai investasi raksasa di industri-industri baru yang bakal jadi primadona nanti. Nah, ini dia contoh nyatanya. Arus kas yang melimpah dari bisnis petrokimianya Chandra Asri itu dia puterin buat mengakuisisi besar-besaran aset di sektor energi hijau. Contohnya Star Energy. Sebuah langkah pivot yang jenius banget, dari komoditas ke infrastruktur masa depan. Jadi kalau mau pakai istilah kerennya, ini tuh namanya reinvestasi strategis. Ini bukan sekedar nabungin untung ya, tapi sebuah taktik buat pakai kekuatan hari ini untuk menguasai hari esok. Dan inilah inti dari pilar pertamanya. Oke, pilar pertama udah kebayang. Sekarang kita lanjut ke pilar kedua, dan ini semua tentang kelihayannya di pasar modal. Gimana dia jadi penguasa bursa saham? Coba lihat lini masa ini. Tahun 2023, perusahaannya cuan melantai di bursa. Nggak lama tahun 2025, Brand, perusahaan energinya, juga ikut IPO. Ini bukan cuma cari dana segar biasa loh. Ini manuver super cepat dalam waktu singkat buat ngebangun momentum dan valuasi yang meledak-ledak. Tapi, nah ini dia kuncinya. Bawa perusahaan ke bursa itu baru langkah pertama. Baru pemanasan lah. Poin paling krusialnya justru apa yang terjadi setelah IPO. Buat ngerti langkah berikutnya, kita perlu paham istilah free float. Gampangnya gini, ini tuh porsi saham perusahaan yang bener-bener bisa diperjualbelikan sama publik, sama kita-kita ini. Kenapa ini penting banget? Karena free float inilah kunci buat ngebuka formula 4 langkahnya. Langkah 1, IPO. Langkah 2, naikin porsi saham yang bisa dibeli publik. Tujuannya, biar bisa masuk ke langkah ketiga, terdaftar di indeks global bergengsi kayak MSCI. Nah puncaknya, langkah keempat, dapat kepercayaan dan aliran dana dari investor-investor kakap global. Jadi bursa saham itu bukan cuma soal modal, tapi panggung buat bangun kredibilitas di mata dunia. Sekarang kita sampai di pilar ketiga, pilar terakhir. Yang ini lebih ke soal psikologi dan mentalitasnya menghadapi pasar yang lagi bergejolak. Filosofi investasi klasik ini pas banget buat ngegambarin pilar ketiganya. Ini nunjukin pola pikirnya yang berani beda, berani melawan arus, dan super percaya diri. Dan ini bukan cuma teori loh, lihat aja buktinya di grafik ini. Awal tahun 2026, pas pasar lagi gonjang-ganjing, harga saham Brand lagi nggak stabil. Orang-orang mungkin lagi panik jual, tapi lihat apa yang Prajogo lakukan. Dia justru borong lagi saham perusahaannya sendiri, nyuntikin miliaran rupiah dari kantong pribadinya. Kenapa tindakan ini dahsyat banget? Karena ini adalah sinyal kepercayaan paling kuat. Kalau pemiliknya sendiri berani nambah muatan pas lagi badai, itu udah kayak jaminan terbaik buat para investor retail. Oke, sekarang waktunya kita satuin ketiga pilar tadi buat mengungkap resep rahasia, formula lengkap dari kesuksesan seorang master. Jadi, inilah 3 strategi intinya. Pertama, kelincahan buat terus berpindah ke masa depan. Kedua, kejeniusan rekayasa keuangan buat dapat pengakuan dunia. Dan ketiga, kepercayaan diri yang luar biasa buat masuk justru saat semua orang lagi takut. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Kesuksesan seorang Prajogo Pangestu itu bukan sihir, bukan cuma keberuntungan. Ini adalah hasil dari sebuah cetak biru yang sangat disengaja dan terencana. Dia benar-benar seorang master transisi. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan yang menarik banget buat dipikirin. Kalau formulanya udah terbukti berhasil, kira-kira langkah besar apa selanjutnya yang lagi dia siapin? Masa depan apa lagi yang lagi dia incar sekarang?